o Maui he muko he aina. Ana e punen on umea kumai ke alikan. Na kamu kemalala baloi no. Here for battle. Be your men and your gods, and I will feed them of your bloodline. Babaya Makela! Halo guys, selamat datang di channel Apu. Sekian lama ditunggu, akhirnya keluar juga episode 9 dari series ini, sekaligus mengakhiri musim pertamanya. Buat yang baru nonton, singkatnya series ini bercerita tentang seorang pemuda yang akan menyatukan keempat kerajaan di Kepulauan Hawaii. Tentu hal itu tidak mudah, akan ada banyak rintangan yang harus dilewati. Oke lah, daripada banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Series ini dijamin seru cuy. Awal cerita, sekelompok orang dari kerajaan Kauai tengah lagi mencari ikan. Bedanya, ikan yang mereka incar bukan ikan biasa, melainkan ikan hiu. Seseorang bernama Kaiana diperankan oleh Jason Momoa turun untuk menaklukkan hiu itu. Kaiana berhasil menaklukkan hiu itu. Dia mendoakan kematiannya. Mereka membawa hasil tangkapan mereka pulang. Eku. Nah ini olah balik. Sebenarnya Kaiana asli kerajaan Maui, tetapi entah apa alasannya dia minggat dan memilih tinggal di sini, yaitu kerajaan Kauai. Saat mereka tertawa bercanda bahagia, terdengar trompet dari kerajaan Maui. Mereka kemudian pergi memeriksa. Tujuan orang dari kerajaan Maui datang ingin menyuruh Kaiana untuk datang esok hari di pantai Maui. Mereka akan melakukan pertemuan di sana. Diketahui Kaiana adalah anak dari panglima perang kerajaan Maui, tapi ayahnya sudah mati dan Kaiana memilih meninggalkan tanahnya demi hidup damai di sini. Kata prajurit ini, jika bukan belas kasih dari raja kerajaan Maui, maka Kaiana sudah lama mereka bunuh. Kaiana juga diancam jika dia mengabaikan pesan ini, maka Raja Maui akan marah. Keesokan harinya, orang dari kerajaan Maui menunggu kedatangan Kaiani. Kaiani sengaja membuat mereka menunggu, sampai mana Kaiani dibujuk untuk menemui mereka. Saat sudah bertemu, ternyata anak dari raja sendiri yang datang menyambut Kaiani. Kaiani ingin mengetahui apa maksud dari pertemuan ini. Kupule memberitahu Kaiani akan tahu saat dia sudah bertemu dengan ayahnya. Mereka kemudian pergi menemui sang raja. Mereka kemudian sampai. Kaiana kemudian ditantang duel oleh salah satu prajurit. Diketahui sebelumnya ternyata Kaiana waktu masih tinggal di sini, dia mempunyai posisi sebagai kepala suku.
Raja kemudian turun menghampiri Kayana. Raja memuji aksi Kayana barusan. Diketahui Kayana dan orang yang selalu bersamanya, Nahi dan Namake, ayah mereka bertiga adalah kepala suku, juga merupakan prajurit andalan raja. Sayangnya mereka telah mati. Kayana menegaskan mereka datang karena diundang, tetapi mereka tidak akan kembali. Raja merespon tidak masalah. Kayana punya alasan meninggalkan pasukannya dan dia tidak mempermasalahkan itu. Mereka kemudian naik dan mulai membahas apa maksud dari pertemuan ini. Menurut peramal mereka, ada ancaman besar yang akan kerajaan Maui hadapi, yaitu kerajaan Oahu akan menyerang. Akan terjadi perbudakan di bawah kekuasaan kerajaan Oahu. Pasukan Oahu 2 kali lebih besar dari pasukan mereka. Tetapi adanya bantuan Kayana, mereka bisa mengalahkan kerajaan Oahu. Diketahui kerajaan Oahu dipimpin oleh anak muda. Hal itu dipertanyakan Namake, apa alasan mengapa kerajaan Oahu akan menyerang kerajaan Maui. Padahal mereka tidak punya masalah. Terlebih lagi, pemimpin Oahu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kupule menjawab, imam besar kerajaan Oahu telah mempengaruhi pikiran Raja Oahu untuk menguasai kerajaan mereka. Kayane menolak untuk membantu. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah. Kupule memberitahu, ini soal ramalan kuno. Raja mulai berbicara. Kata peramal mereka, pertanda yang sudah lama mereka tunggu, yaitu tentang akan hadirnya seseorang yang bisa menyatukan keempat kerajaan, sudah muncul. Di salah satu penglihatan si peramal, dia melihat Kayane, dan itu adalah petanda. Dengan alasan itu, Raja mengajak Kayane untuk menaklukkan Oahu. Masih di wilayah kerajaan Maui, ternyata Kayane menolak ajakan raja. Itu yang membuat sekarang Nahi membujuk Kayane untuk berubah pikiran dan menerima saja ajakan raja. Kayane menolak. Dia tidak mau jika ada peperangan. Dia tidak akan membiarkan keluarga mereka dalam bahaya. Mahi berkata, mereka sudah pernah membuat raja marah dengan meninggalkan pasukannya. Bisa jadi sekarang raja tidak akan membiarkan mereka pulang. Kayana merespon, jika hal itu terjadi, mereka hanya perlu siap-siap untuk kembali ke Kauai. Mahi mempertanyakan bagaimana jika ramalan itu benar. Kayani berkata, tidak mungkin Raja Kahekili orang yang dimaksud ramalan kuno. Keesokan harinya, Raja datang menemui Kayana. Kayana mempertanyakan kenapa Raja datang sendiri. Raja memberitahu untuk apa dia membawa pengawal. Ini adalah wilayahnya. Terlebih lagi, Kayana sudah dianggap seperti keluarga. Kayana kemudian diajak pergi melihat sesuatu. Raja tahu alasan mengapa Kayana meninggalkan pasukannya. Itu karena dirinya lebih mengutamakan kejayaan dan harga diri daripada rakyatnya. Tapi perang kali ini berbeda. Ini berhubungan dengan ramalan kuno. Kayana berkata, perang tetaplah perang. Tidak ada bedanya. Akan ada orang yang mati. Mereka sampai di suatu tempat di mana di dalamnya terdapat tengkorak milik ayah Kayane dan Nahi juga Namake. Raja memberitahu ramalan kuno yang pernah mereka lihat dulu waktu Kayane masih kecil itu bukan pertanda akan kelahirannya raja yang bisa menyatukan keempat kerajaan, melainkan pertanda akan kelahiran suatu momen, dan momen itu adalah sekarang. Kayana masih tidak menerima ajakan raja. Kini mereka sedang melakukan penghormatan kepada ayah mereka masing-masing.
Kayana kemudian bertemu dengan peramal kerajaan. Peramal memberitahu dia datang hanya untuk menyampaikan pesan dari dewa. Perkataan si peramal sulit dimengerti. Peramal mengaku dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Kayana kedepannya akan menempuh jalan yang gelap dan tidak jelas. Tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama sang raja yang sudah diramalkan. Saat Kayana memalingkan pandangan, dalam sekejap peramal tersebut menghilang. Kayana kemudian bertemu dengan Kupuohi. Kayana menceritakan perihal dia yang bertemu dengan si peramal. Kupuohi juga membujuk Kayane untuk menerima ajakan raja dengan berbagai alasan. Meskipun awalnya Kayano menolak, akhirnya dia mau. Kayana kemudian pergi menemui sang raja. Dia memberitahu dia menerima ajakan tersebut. Dia kemudian memberitahukan rencananya yang mana pasukan sang raja diperintahkan untuk ke salah satu wilayah Oahu, yaitu Wakiki. Tetapi jangan menyerang. Biarkan sang raja muda tetap hidup. Sedangkan dirinya pergi ke wilayah lain untuk menangkap imam besar. Ko ahu e pale I kaina. Lelemu e kou aku ia. Aha ule. Ia I loa o mai ai kamaili. I mai mākou. Singkat kata, mereka mulai pergi untuk menaklukkan Oahu. Sesampainya mereka mulai menyerang. Rakyat Oahu juga tidak tinggal diam. Mereka melawan serangan tersebut, meskipun pada akhirnya mereka kalah. Kayana sempat melihat si peramal dengan mata berwarna hitam. Entah apa maksud dari kemunculan si peramal itu. Mereka lanjut menuju ke kuil buat menangkap imam besar sebelum Raja Kahekili tiba. Dikarenakan raja masih dalam bahaya jika mereka belum menangkap imam besar. Jika imam besar telah mereka tangkap dan kuil telah ditaklukkan, maka Raja Muda Oahu akan menyerah. Kayane kemudian menemukan anak-anak dan wanita sedang bersembunyi. Tentu dia tidak menyakiti mereka. Kayana mendapati senjata mereka bukan punya senjata buat dipakai perang, melainkan buat dipakai bertani. Itu berarti mereka bukan prajurit, melainkan masyarakat biasa. Di waktu bersamaan terdengar suara trompet. Itu adalah sang raja, yang mana seharusnya dia tidak berada di sini. Raja kemudian telah sampai di kuil suci. Bawahannya sempat memberitahu jika ini adalah tempat sakral. Tetapi raja tidak peduli dan memerintahkan untuk membunuh semua orang yang ada. Kayane akhirnya telah sampai, tetapi dia sudah terlambat. Raja sudah membunuh banyak orang. Kayane bertanya apakah mereka menemukan imam besar. Salah satu prajurit raja menjawab. Dia tidak menjawab apakah imam besar ada. Dia hanya berkata mereka menemukan raja muda. Kayane hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan Raja Kahekili. Raja Kahekili kemudian akan membunuh raja muda. Sebelum mati, raja muda mempertanyakan kenapa raja
Raja Kahikili membunuh dia. Padahal Raja Kahikili sudah dia anggap sebagai panutan. Setelah kematian Raja Muda, Kaiyane memberitahu, bukan seperti ini cara untuk menaklukkan kerajaan Oahu. Tetapi Raja tidak masalah dan membahas soal ramalan. Kupele mengaku dia juga tidak tahu ayahnya akan bertindak sampai seperti ini. Kaiyana tidak terlalu merespon Kupele. Setelah itu, Kupele kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Kaiyana, tetapi jangan bertindak tanpa aba-aba dari dia. Melihat banyaknya korban, Kaiyana bersedih, tetapi ada Kupouhi menenangkan dia. Lae-lae kalani o Maui. Di suatu tempat yang masih berada di kerajaan Maui, seorang wanita bernama Kaahumanu tengah lagi ngobrol bersama dengan pamannya sembari melihat bintang. Tiba-tiba pasukan Maui melihat ada kapal mencurigakan. Ternyata itu milik dari Raja Hawaii. Kaahumanu bersama ibunya kemudian bertemu dengan Raja Hawaii, yang mana ternyata Raja Hawaii adalah ayahnya Kaahumanu. Tidak hanya itu, ibu dari Kaahumanu ternyata saudari dari Raja Kahikili. Jadi situasinya kayak gini. Raja Hawaii menikah dengan saudarinya Kahikili. Padahal ternyata kerajaan Hawaii dan kerajaan Maui bermusuhan. Maka dari itu keberadaan ibunya Kaahumanu juga Kaahumanu tidak diterima di kedua kerajaan tersebut. Karena itu tadi mereka bermusuhan. Informasi mengenai Raja Kahikili yang menyerang kerajaan Oahu sudah tersebar luas. Sudah dipastikan akan terjadi peperangan. Karena hal itulah ayah dari Kaahumanu datang menjemput Kaahumanu beserta dengan ibunya untuk dibawa ke kerajaan Hawaii buat berlindung. Seharusnya kan keberadaan Kaahumanu dan ibunya tidak diterima. Kok bisa Raja Hawaii alias ayahnya Kaahumanu ingin membawa mereka? Ternyata hal itu sudah dipersiapkan. Keberadaan mereka akan diterima asalkan Kaahumanu menikah dengan salah satu kepala suku. Mengetahui perjodohan itu, Kaahumanu ngambek dan langsung pergi. Padahal waktu mepet, ayahnya sudah tidak punya waktu dan akan segera kembali. Istrinya kemudian memberitahukan wajar jika anak mereka ngambek. Dia meminta suaminya pergi saja tanpa mereka. Istrinya akan tinggal dan akan membujuk anak mereka secara perlahan. Di kerajaan Oahu, Kupele mengungkapkan rasa gelisahnya kepada ayahnya bahwa ayahnya telah berbohong. Katanya kerajaan Oahu siap-siap akan berperang, padahal kenyataannya mereka tidak siap sama sekali. Dia merasa ramalan yang selalu dikatakan ayahnya hanyalah bualan. Ayahnya mendekat, memberitahu selama beberapa generasi mereka menunggu raja yang ramalan kuno katakan, tetapi tak kunjung tiba. Dia sadar jika hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada yang bergerak. Maksudnya, jika tidak ada raja yang mulai bergerak untuk menguasai seluruh kerajaan, tentu apa yang dikatakan ramalan kuno tidak akan pernah terwujud, yaitu raja yang akan menyatukan 4 kerajaan. Maka dari itu, di saat raja-raja yang lainnya sedang santuy, dia yang akan berusaha menjadi raja yang seperti dikatakan ramalan kuno. Di tempat Kaiyana DKK, mereka tengah ngobrol satu sama lain. Sampai mana Kaiyana pergi ke kuil dan dijaga oleh pasukan raja. Tangan kanan Raja Kahikili kemudian belok arah, ingin memanggil Raja Kahikili. Singkat kata, entah mengapa Raja Kahikili datang dengan membawa banyak orang hanya untuk bertemu dengan Kaiyana. Nampaknya punya maksud tertentu, tapi entahlah. Pas Raja Kahikili masuk, ternyata Kaiyana sudah menghilang, menyisakan senjata Kaiyana pemberian dari Raja Kahikili yang telah dipatahkan. Saat itu juga Raja Kahikili mencari keberadaan Kaiyana dan kawan-kawan. Tetapi
dia tidak menemukan mereka. Yang dia temukan hanya pasukan yang ditugaskan buat menjaga Kaiana DKK sudah tak bernyawa. Raja Kahikili sadar jika Kaiana DKK pasti pergi menjemput Heike yang berada di kerajaan Maui. Maka dari itu dia memerintahkan pasukannya untuk mencari Kaiana DKK di sana. Awalnya Kupule ingin jika Kaiane ditangkap hidup-hidup, tetapi ayahnya menolak dan ingin jika Kaiane ditangkap mati-mati. Kaiana DKK tengah lagi berada di lautan. Di dalam kegelapan malam itu, mereka mendengar bunyi suatu lonceng mencurigakan. Entah apa itu. Singkat kata, paginya mereka sampai. Dengan cepat mereka mencari keberadaan Heike. Tidak berselang lama, pasukan Raja Kahikili juga tiba. Mereka langsung mencari keberadaan Kaiana DKK juga. Iyalah. Oh ya, iya. Kawan-kawan Kaiana menyadari sesuatu, di mana dengan bekas-bekas apa yang telah dilakukan Heike, mereka sadar jika Heike berada di suatu tempat yang disebut Iao. Kaiana balik arah karena merasa ada sesuatu. Sampai mana dia bertemu dengan salah satu pasukan raja. Dan pasukan yang berhasil Kaiana tumbangkan sempat berteriak sehingga keberadaan Kaiana terungkap. Di situ Kaiana sempat memberi kode kepada kawan-kawannya yang berartikan serahkan masalah ini kepadanya dan mereka hanya perlu kabur mencari keberadaan Heike. Kejar-kejaran terus terjadi sampai mana di tempat tanah longsor keberadaan Kaiana tidak terlihat. Kupule memerintahkan anak buahnya untuk jika menemukan Kaiana maka jangan dibunuh, harus dibawa ke hadapannya terlebih dahulu. Tetapi mendengar itu tangan kanan ayahnya bodoh amat dan tetap akan membunuh Kaiana jika dia yang menemukannya. Tidak jauh dari tempat tadi terlihat ada sekelompok pendatang dari Eropa telah sampai di tepi pantai. Kapten mereka mengarahkan untuk jangan menggunakan senjata jika situasi tidak mendesak. Usahakan jangan sampai menarik perhatian. Eka ahuman. Ya oi ho au ke yola. Ya uwa pono paha oi. Di tempat Kahumanu terlihat dia yang dijumpai oleh ibunya. Di sini mereka membahas tipis-tipis mengenai masalah perjodohan. Setelah itu, ibunya memberikan suatu minyak dan kain. Kahumanu kemudian pergi meminta nasihat kepada si peramal. Si peramal yang juga pernah ditemui oleh Kaiana. Setelah cukup berbincang-bincang mengenai masalah perjodohan, si peramal kemudian merasakan ketakutan. Yang mana ketakutan yang dia rasakan bukan milik Kahumanu, melainkan milik para dewa. Karena Kahumanu katanya akan menghancurkan dunia ini. Kahumanu kembali ke goa. Jika diperhatikan dengan jelas, di situ terdapat pistol. Itu berarti sebelumnya Kahumanu pernah bertemu dengan pendatang. Heike akhirnya berhasil ditemukan. Heike kemudian diberitahukan apa yang terjadi. Terkejut, dia kemudian menanyakan di mana keberadaan Kaiana. Di tempat Kaiana, keberadaan dia sudah terlihat. Bahkan dia sempat terkena satu serangan. Dia kemudian bangkit lagi. Situasi kali ini jarak dia dan pasukan raja sudah dekat. Untung rumputnya tinggi, jadi pandangan mereka masih terhalang. Tiba-tiba muncul anak babi hutan. Menggunakan babi tersebut, Kaiana melemparnya ke pasukan raja. Lalu induknya menyerang mereka. Karena hal itu, Kaiana berhasil melarikan diri lagi.
Kayana kemudian masuk di suatu goa yang mana ternyata ada Ka'ahumanu di situ. Melihat Kayana yang terluka, Ka'ahumanu ingin menolong, tetapi Kayana menolak karena jika Ka'ahumanu menolongnya, maka nyawa Ka'ahumanu dalam bahaya dikarenakan dirinya adalah buronan kerajaan. Tetapi Ka'ahumanu bodoh amat, dia tetap menolong Kayana. Tangan kanan raja merasa Kayana mengejek mereka dikarenakan mereka yang bisa dibilang pasukan terbaik Maui tidak bisa menangkap si Kayana yang bahkan dalam kondisi cedera. Wow, hele. Singkat kata, Kayana sudah sadar. Dia ingin pergi tapi dilarang karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ka'ahumanu mempertanyakan kenapa Kayana bisa dikejar pasukan raja. Dia mempertanyakan kenapa bisa jadi buronan padahal tato yang ada di tangan Kayana melambangkan penjaga kepala suku terhebat. Sebelum dijawab, Kayana bertanya kembali, siapa sebenarnya Ka'ahumanu? Kenapa dia bisa mengetahui tentang tato ini? Ka'ahumanu menjelaskan jika ibunya adalah saudari dari Raja Kaikili. Kayana heran karena Ka'ahumanu adalah keluarga kerajaan. Kenapa dia tidak pernah melihat Ka'ahumanu? Ka'ahumanu kemudian menjelaskan jika dirinya adalah keluarga yang tidak dianggap. Keberadaan dia hanya membuat Raja Kaikili marah dikarenakan ayahnya adalah Raja Hawaii, yang mana Hawaii dan Maui bermusuhan. Pagi harinya Kayana akan segera pergi. Dia ditanya kemana tujuannya. Setelah diberitahu jika akan berkumpul dengan kawan-kawannya, Ka'ahumanu bertanya kembali. Setelah itu kemana lagi? Kayana bingung dengan pertanyaan itu. Ka'ahumanu kemudian menawarkan tujuan di mana mereka lebih baik sama-sama pergi ke kerajaan Hawaii dikarenakan dia juga akan ke sana dan di kerajaan Hawaii sudah dipastikan mereka akan terlindungi. Di tempat para pendatang, salah satu dari mereka kemudian diserang tiba-tiba oleh suku lokal. Setelah tumbang, senjatanya diambil. Kayana kemudian bertemu dengan para pendatang, di mana situasi seketika berubah menjadi tegang saat salah satu pria bernama Marley mulai menodongkan senjata. Marley. Karena tangan Kayana yang bergerak, satu tembakan keluar. Beruntung meleset dikarenakan bantuan dari si kapten. Masalahnya, suara tembakan itu terdengar oleh satu pulau sehingga keberadaan mereka terungkap. Bahkan pasukan Raja Kaikili yang ada di pulau yang sama mendengarnya juga. Hampir saja mereka diserang dari belakang, beruntung ada Kayana yang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Kayana dan Ka'ahumanu langsung pergi. Para pendatang menemukan adanya senjata milik rekan mereka yaitu John. Itu berarti John telah dibuat tumbang oleh orang ini. Sedikit lagi sampai, Kayana memilih tidak jadi pergi. Dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian para pasukan raja kembali karena dia menyadari keberadaan mereka sudah dekat. Sebelum berpisah, dia memberikan barang miliknya untuk dijadikan bukti jika kawan-kawannya tidak mempercayai Ka'ahumanu. Sempat terjadi baku adu argumen antara Nahi dan yang lainnya dikarenakan Nahi ingin mencari Kayana seorang diri. Beruntung tiba-tiba Ka'ahumanu muncul dan menjelaskan apa yang Kayana inginkan. Dengan adanya barang milik Kayana, mereka percaya dan mulai meninggalkan pulau ini.
Saat akan berangkat, mereka mendapati satu orang pendatang yang kesasar, di mana pendatang tersebut adalah orang yang sudah dibuat tak sadarkan diri. Ternyata dia tidak modar. Masalahnya saat dia sadar, rekannya sudah menghilang dan kini dia kesasar. Dia sekarang sedang berusaha menjelaskan situasinya kepada Kak Ahumanu DKK. Karena bahasa yang berbeda jadi agak sulit dimengerti. Meski demikian, Kak Ahumanu baik hati. Dia menerima keberadaan si orang kesasar ini dan mengizinkannya ikut bersama mereka. Sekian lama kejar-kejaran, kini Kak Iyana terpojok. Dia mendapati jalan buntu. Pasukan yang menemukan dia duluan adalah pasukan milik si tangan kanan raja. Tentu mereka langsung akan membunuh Kak Iyana. Terpaksa Kak Iyana harus melawan orang-orang yang mulai menyerangnya. Karena banyaknya lawan tentu dia kewalahan, sampai mana dia akan dieksekusi oleh si tangan kanan. Tetapi tidak jadi, dia sempat memberi perlawanan. Di sini dia sudah tidak punya pilihan. Terpaksa dia memilih lompat dan mengajak si tangan kanan ikut bersamanya. Melihat itu, Kupule merasa sangat disayangkan. Dia sebenarnya mengagumi Kak Iyana. Di sini, dia hanya memerintahkan pasukannya untuk mencari mayat milik Kak Iyana. Ternyata Kak Iyana belum mati. Sadar-sadar dia mendapati dirinya berada di kapal milik para pendatang. Dia kemudian mengamuk. Tidak ada satu orang yang bisa menenangkan dia. Dia kemudian naik dan mendapati dirinya yang sudah jauh dari pulau. Ingin kembali tapi tidak bisa. Setahun kemudian, Kak Iyana kini berada di Alaska. Dia selama ini mempelajari mengenai kehidupan di luar pulau, terutama cara menggunakan senjata. Orang yang selalu mengajari dia bernama Tony. Sekali-kali juga Kak Iyana diajak pergi berburu untuk mengasah skill menembaknya. Is a musket. Di Hawaii, tempat di mana kawan-kawan Kak Iyana berada, mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Orang pendatang yang pernah mereka selamatkan kini aktif dalam mengajarkan bahasa Inggris. Dia bernama John Young. Kupoi sangat merindukan Kak Iyana. Situasi mereka saat ini, mereka masih belum tahu apakah Kak Iyana masih hidup atau tidak. Di kerajaan Oahu, saat Kupule ngobrol bersama penasihatnya, tiba-tiba dia dijumpai oleh pasukan raja memberitahu untuk segera bergabung dengan pasukan perang. Nampaknya Raja Kahekili akan melakukan suatu pergerakan. Diketahui meski mereka telah menguasai Oahu, ternyata mereka belum sepenuhnya menguasai Oahu, dikarenakan masih ada beberapa kepala suku Oahu yang diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Raja Kahekili. Mereka pura-pura tunduk berjanji sumpah setia, padahal ternyata diam-diam merencanakan sesuatu. Ole hiki ke ho'omau. Berpindah ke tempat kepala suku Oahu yang dimaksud, mereka tengah mengadakan pertemuan rahasia. Mereka sedang membahas rencana mengenai cara membunuh Raja Kahekili. Ternyata mereka ingin menggunakan racun sebagai senjata utama. Mereka sudah menempatkan beberapa mata-mata di dekat Raja Kahekili. Tak berselang lama, tiba-tiba pertemuan mereka diciduk oleh Raja Kahekili. Raja dan pasukannya tiba-tiba muncul sambil membawa keluarga si kepala suku sebagai sandera. Ternyata Raja Kahekili sudah mengetahui rencana si kepala suku. Mata-mata yang si kepala suku maksud ternyata merupakan keluarganya sendiri, di mana dia memerintahkan mereka untuk meracuni makanan Raja Kahekili. Sebagai hukuman atas rencana pembunuhan ini, semua keluarga si kepala suku akan dibunuh, tapi yang diperlihatkan hanya istrinya saja. Di kerajaan Hawaii di distrik Kohala memperlihatkan seorang kepala suku muda bernama Kamehameha. Dia adalah orang yang ayahnya Kak Ahumanu maksud, orang yang akan menjadi suaminya Kak Ahumanu. Kini dia sedang melatih pasukannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu berlatih di dalam air.
Selesai latihan, dia dijumpai oleh ayahnya Kaahumanu atau Moku. Di episode sebelumnya saya ada salah penyampaian. Saya telah memberitahu jika Moku adalah Raja Hawaii, padahal ternyata salah. Moku bukan raja, melainkan penasihat raja. Moku datang menyampaikan pesan dari Raja Hawaii bernama Kalani Opuu, di mana Raja Kalani memerintahkan Kamehameha untuk menemuinya. Singkat kata, mereka kini sudah di hadapan Raja Kalani. Diketahui waktu hidup raja sudah tidak lama, dikarenakan dia tengah sakit parah. Raja Kalani adalah pamannya Kamehameha, dan orang yang di samping raja adalah anaknya raja bernama Keoua, penerus raja selanjutnya. Seperti yang ditahu, situasi saat ini Raja Kahekili akan menaklukkan 4 kerajaan. Tinggal tunggu waktu kerajaan Hawaii akan diserang. Maka dari itu Raja Kalani mempertanyakan apa yang akan Kamehameha lakukan jika hal itu terjadi. Bagaimana cara dia melindungi kerajaan Hawaii? Awalnya Kamehameha sempat melemparkan pertanyaan kepada Keoua karena dia tahu diri. Tapi Raja Kalani memberitahu andaikan, anggap saja jika Kamehameha yang akan dipercayakan buat mengatasi hal tersebut. Jawaban Kamehameha membuat Raja kagum karena ternyata Kamehameha sudah menjalankan rencananya. Dia menjelaskan jika rencananya akan membuat peperangan ini memakan waktu yang lama. Di saat pasukan Kahekili kelaparan karena tak memiliki makanan, pasukan mereka tidak, karena Kamehameha sudah menyiapkannya dan itu sudah dia jalankan. Pasukan Raja Kahekili akan kalah bukan karena senjata, melainkan karena kelaparan. Alaska. Di kerajaan Hawaii, John Young sedang menceritakan mengenai dunia luar kepada Kaahumanu. Tak lama Moku datang mengabari jika malam ini Kaahumanu akan dinikahkan dengan Kamehameha. Siap tidak siap, Kaahumanu harus siap. Take a generous pour, gentlemen. Di kapal, Tony tidak sengaja mendengar perkataan Marley yang menghina Kaiyana. Diketahui alasan mengapa Marley membenci orang dari Kepulauan Hawaii itu karena sebelumnya sudah pernah ada bajak laut yang dipimpin oleh kapten bernama John. Bukan John Young yang ada di kerajaan Hawaii, tapi John Young berbeda. Orang luar pertama yang menginjakan kaki di Kepulauan Hawaii. Tapi sayangnya dia terbunuh di sana. Kapten John tersebut entah apa hubungannya dengan Marley, tapi informasi yang baru ditahu sekarang, orang-orang dari kerajaan Hawaii pernah berhubungan dengan Kapten John. Belum diberitahu apa alasan dan siapa yang membunuh Kapten John, tapi itu sudah membuat Marley membenci orang dari Kepulauan Hawaii, karena bagaimanapun pasti dia mati di tangan orang Hawaii. Di sini Tony sempat membela Kaiyana, tapi dia malah dimarahi, dan Marley menghina Tony dengan ucapan, mereka berlayar bersama bukan berarti membuat mereka setara. Di kerajaan Hawaii, Kaahumanu mengejar ayahnya dan menanyakan alasan mengapa pernikahannya dipercepat. Ayahnya menjelaskan sebentar lagi Kamehameha akan diberi tanggung jawab besar, dan jika hal itu terjadi maka Kamehameha akan sibuk. Masih tidak puas, Kaahumanu bertanya lagi, seharusnya banyak wanita yang akan menjadi istri Kamehameha, lalu kenapa ayahnya sangat ingin jika dia salah satunya? Di sini terjawab sudah alasan penting mengapa ayahnya menikahkan dia. Itu karena ternyata ayahnya mempercayai jika Kamehameha adalah raja yang dimaksud ramalan kuno. Raja yang nantinya akan menyatukan 4 kerajaan. Namun Kamehameha tidak menyadari hal itu. Makanya dengan adanya Kaahumanu di samping dia, ayahnya meminta bantuan Kaahumanu untuk menunjukkan jalan. Singkat kata, kini kapal telah bersandar di wilayah Zamboanga. Kaiyana kesana masih dengan menggunakan baju dari kerajaan Maui. Tentu karena penampilan yang berbeda, dia menjadi pusat perhatian. Tony kemudian mengajak Kaiyana ke suatu bar, di mana dalam perjalanan terdapat satu wanita yang terus memperhatikan Kaiyana. Ternyata wanita tersebut merupakan orang Hawaii juga. Belum diberitahu bagaimana dia bisa ke sini, tapi dia langsung menghampiri Kaiyana dan mengajaknya ke suatu tempat karena tahu jika Kaiyana orang Hawaii juga. Wanita itu bernama Fai. Dia menawarkan bantuan kepada Kaiyana karena mereka berasal dari tempat yang sama. Fai kemudian sadar jika Kaiyana membutuhkan senjata. Fai memberitahu dia bisa membantu Kaiyana untuk mendapatkannya, asalkan Kaiyana juga membantunya melakukan suatu hal. Saat itu juga mereka pergi menemui Kapten Meares untuk memberitahukan rencana mereka yang akan membeli banyak senjata. Awalnya si Kapten menolak karena senjata yang ingin mereka beli sangat banyak dan cara menyeludupkannya itu tidak mudah. Tetapi setelah Fai memperlihatkan kayu cendana miliknya, akhirnya si Kapten berubah pikiran. Fai menjelaskan jika kayu ini sangat mahal dan hanya berada di Pulau Hawaii saja. Kayu ini bisa membuat si Kapten kaya raya dan lokasinya hanya mereka yang tahu. Asalkan mereka bisa saling kerjasama, maka akan sama-sama menguntungkan. Kaiyana kaget dengan hal itu karena merasa itu sama saja seperti menjual pulau mereka. Ternyata Fai punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan itu. Fai memberitahu tinggal tunggu waktu saja pulau mereka akan dijajah oleh orang luar. Jika itu terjadi
maka tamatlah sudah karena saudara-saudara mereka akan dibunuh atau dijadikan budak dan harta mereka akan dirampas. Kayana menjawab, mereka tinggal melawan saja. Fai menjelaskan, tidak mungkin mereka bisa menang dikarenakan orang kulit putih memiliki senapan yang tidak bisa dilawan oleh tombak mereka. Fai memberitahu asalkan mereka bisa mengontrol perdagangan kayu cendana, maka penjajahan itu tidak akan terjadi dikarenakan kayu cendana adalah sumber uang dan orang kulit putih sangat menghargai uang. Nantinya Kaiana yang mengatur siapa-siapa dan kapal-kapal mana saja yang boleh masuk pergi di Kepulauan Hawaii supaya sama-sama menguntungkan dari pihak orang luar yang memiliki kerjasama dengan mereka maupun dari mereka itu sendiri. Jika ada pihak lain yang berusaha merampas tanpa minta izin, mereka hanya perlu meminta bantuan dari orang luar yang telah diajak kerjasama. Dikarenakan jika Kepulauan Hawaii dijajah, mereka juga akan rugi. Keesokan harinya, Marley kemudian pergi menemui salah satu kapten bernama Kapten Mikolv. Marley memberitahukan mengenai adanya Pulau Hawaii, pulau yang belum pernah dijajah. Marley mengajak si kapten buat kerjasama untuk menjajah pulau tersebut. Dengan informasi yang dia tahu juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh si kapten. Jika mereka berhasil, maka keuntungan yang akan mereka dapatkan sangat besar. Di kerajaan Hawaii, Kaahumanu kemudian memberitahukan rahasianya kepada ayahnya, di mana dari perkataan si peramal dirinya dinyatakan tidak bisa melahirkan. Moku sempat pikir panjang dengan hal itu, tapi pada akhirnya dia tetap melanjutkan pernikahan dan menyuruh Kaahumanu untuk merahasiakan hal tersebut kepada siapapun. Tony kemudian mendapati Marley yang sedang menjebak Kapten Meares untuk pergi ke suatu tempat entah apa yang dia rencanakan. Singkat kata, acara pernikahan Kaahumanu dan Kamehameha kemudian dimulai. Acara kemudian ditutup dengan mereka yang melakukan hubungan layaknya suami istri. Kembali ke Zamboanga, dikarenakan tadi Tony sempat melihat gerak-gerik mencurigakan Marley, kini Tony memutuskan untuk memeriksa ruangan milik si kapten. Siapa tahu dia menemukan sesuatu. Pas masuk, ya, dia mendapati Marley yang ingin mencuri peta milik si kapten. Peta mengenai jalan menuju ke Pulau Hawaii. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikan Marley dikarenakan dirinya langsung diserang dari belakang kemudian dibuat tak sadarkan diri. Singkat kata, kini Raja Kalani telah wafat. Kabar tersebut langsung tersebar di mana-mana. Atas meninggalnya sang ayah, Keowa menunjuk dirinya sebagai raja selanjutnya. Kabar mengenai kematian Raja Kalani telah sampai di telinga Raja Kahikili. Karena hal itu, Kahikili mengumpulkan para pasukannya memberitahu bahwa mereka akan siap-siap untuk menyerang kerajaan Hawaii. Di akhir pertemuan, salah satu pasukannya sempat menanyakan alasan mengapa Raja Kahikili kejam. Kenapa membantai semua keturunan raja? Jawaban Raja Kahikili adalah, itu dikarenakan dia hanya ingin jika keturunannya saja yang bisa menjadi raja. John Young menanyakan alasan mengapa Kaahumanu tidak ikut belajar bahasa Inggris. Ternyata Kaahumanu tidak ikut karena lagi pusing memikirkan tentang kehidupannya, tentang pernikahan dia barusan. Dia tidak mau jadi anak durhaka, tapi di sisi lain dia juga tidak mau menderita. Di tempat Kupuohi, selama 2 tahun ini, dia rindu setengah mati dengan kekasihnya Kaiana. Meskipun hari-harinya berat, tapi untungnya ada Namaki yang selalu menemani dia. Disitulah masalahnya. Yang mereka tidak tahu, sebentar lagi Kaiana akan kembali. Akibat mereka yang sering berdua bersama, mulailah muncul benih-benih cinta. Apa jadinya jika Kaiana kembali dan mereka telah bersama? Nahi juga menyadari akan adanya percikan cinta tersebut, membuat dia ngambek karena merasa mereka berdua telah melupakan Kaiana. Move freely among them. Fai menceritakan bagaimana cara dia bisa berada di sini. Dulunya dia bukan siapa-siapa. Di Kepulauan Hawaii. Dia bukan orang penting. Tapi jujur, dia sangat menginginkan hal itu. Suatu saat dia nekat memutuskan untuk meninggalkan pulau tanpa makanan maupun air. Di saat akan mati, dia ditolong oleh kapal asing. Sampailah dia di Zamboanga. Dan dia menyadari satu hal. Asalkan punya banyak uang, maka dia bisa menjadi orang penting. Terakhir, Fai mengonfirmasi jika masalah persenjataannya sudah diselesaikan. Tinggal tunggu waktu malam tiba, maka mereka akan segera berangkat. Kaiana meminta waktu lebih, sampai mana dia menemukan keberadaan Tony. Tetapi Fai malas pusing dan menegaskan bagaimanapun keadaannya mereka tetap harus berangkat nanti malam. Where is Tony? Kaiana pergi menanyakan keberadaan Tony kepada Marley, tetapi Marley mengaku dia tidak tahu.
Saat Kayana keluar dari bar, dia dibuat terdiam saat menemukan ada anak kecil yang dijadikan budak. Emosinya memuncak karena hal itu, sehingga membuat si pemilik langsung dihajar dan tidak diberi ampun. Sedikit lagi si pemilik akan mati, tiba-tiba muncul tentara dan langsung mengejar Kayana. Di kerajaan Hawaii, mereka dikumpulkan untuk diberitahu pesan apa saja yang telah disampaikan raja sebelum mati. Keoua diberikan tanggung jawab atas masalah pemerintahan, sedangkan Kamehameha diberi tanggung jawab mengenai masalah peperangan. Keoua tidak terima dengan hal itu. Dia menginginkan semua kekuasaan berada di tangannya. Dia tidak terima jika dewa perang berada di tangan Kamehameha. Maka dari itu, dia meminta Kamehameha berduel dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Kamehameha menolak. Dia pergi dengan dewa perang yang berada di tangannya. Dia tidak ingin merusak keputusan yang sudah dibuat Raja Kalani. Keoua sempat ingin menyerang, tetapi dia dihalang karena orang-orang yang ada di sini pro terhadap Kamehameha. Moku sadar jika saat ini pasti Keoua sedang mengumpulkan kekuatan buat menyerang mereka untuk mengambil dewa perang. Maka dari itu dia menasihati Kamehameha untuk menyusun rencana buat mengatasi masalah ini. Kamehameha tidak banyak tanggapan. Dia masih bimbang apakah memang sepantasnya dia memegang dewa perang ini atau diberikan saja kepada Keoua. Sebenarnya dia pribadi tidak masalah jika tidak memiliki kekuasaan. Tapi yang jadi masalahnya, Moku sebagai penasehat karena yakin jika Kamehameha adalah orang yang ramalan kuno maksud, dia terus mempengaruhi Kamehameha untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Ka'ahumanu kemudian menghampiri Kamehameha. Alasan mengapa Kamehameha tidak terlalu menanggapi ancaman dari Keoua itu karena dia tidak ingin adanya peperangan. Dia tahu jika hal itu akan menghancurkan kerajaan. Tapi di sini Ka'ahumanu memberitahu kerajaan Hawaii hanya membutuhkan raja seperti Kamehameha, bukan raja seperti Keoua. Captain, a commercial vessel. Kaiana kini telah menjadi buronan. Maka dari itu, Kapten Meares ditanya mengenai keberadaan Kaiana. Meskipun tahu berat hukumannya jika berbohong, tapi si kapten nekat berbohong demi melindungi Kaiana. Terlihat Fai yang sedang mengawasi penyeludupan senjata. Tak lama Kapten Meares muncul menanyakan keberadaan Kaiana. Fai memberitahu Kaiana tengah mencari Tony. Kapten kemudian menegaskan Kaiana harus ditemukan karena mereka harus berlayar nanti malam. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa meninggalkan pulau. Di kerajaan Hawaii, setelah melakukan semacam penyembahan, Kamehameha kemudian mengumumkan jika dia akan berusaha mempertahankan wilayah ini. Dia siap menghadapi Keoua jika dia mengganggu wilayahnya. Nampaknya semenjak ngobrol bersama Ka'ahumanu, Kamehameha berubah pikiran dan dia sudah mau menghadapi Keoua. Oh no. Di tepi pantai, Kupuohi memberi Namake kalung miliknya sebagai tanda jika ingin Namake menjadi kekasihnya. Namake menolak secara halus dikarenakan dia menghargai Kaiana. Dia memberitahu mereka harus hidup masing-masing untuk menghormati perjuangan Kaiana. Mendengar itu, Kupuohi mengerti, tapi dia tetap meninggalkan kalung miliknya. Fai kemudian bertemu dengan Kaiana di tempat miliknya. Kaiana menceritakan soal masalah tadi, lalu menanyakan di mana kira-kira keberadaan Tony. Fai memberitahu mungkin dia berada di tempat para budak. Fai sempat melarang Kaiana ke sana, tetapi Kaiana menolak karena dia setia kawan. Dia tidak akan berangkat tanpa Tony. Fai hanya berpesan, kalau begitu bagaimanapun caranya, Kaiana harus kembali tepat waktu. Kaiana kemudian pergi ke tempat para budak yang Fai maksud. Setelah masuk, Kaiana menumbangkan satu persatu penjaga, lalu membebaskan semua para budak sembari mencari Tony. Sampai mana akhirnya dia berhasil menemukan Tony, lalu mereka sama-sama keluar dari tempat ini. Akhirnya, Kaiana berhasil kembali tepat waktu dan mereka semua langsung berangkat menuju ke Pulau Hawaii dengan persenjataan yang sudah mereka beli. Di tempat Kupuohi, tiba-tiba Namake masuk dan Kupuohi yang sudah tidak tahan mulai mendekat dan pada akhirnya mereka berdua berciuman. Oke, iya.
Kamehameha sedang mengajari anak-anak mengenai tumbuhan talas. Sedangkan di distrik Kau, tempat di mana Keuwa berada, dia tengah melakukan suatu ritual. Dia bertahan merasakan panasnya uap yang keluar dari bumi sambil dibaca-baca oleh seseorang nenek. Di dalam perjalanan menuju ke Pulau Hawaii, Tony sangat berterima kasih kepada Kak Iana. Andai Kak Iana tidak menolongnya, maka dia sudah menjadi budak. We would face great consequence. Fai memberitahu jika sebenarnya dia punya anak, namun anaknya dia tinggalkan waktu masih bayi. Entah bagaimana sekarang keadaan anaknya. Memperlihatkan Kupuohi yang sedang mesra-mesraan dengan Namake. Padahal sebentar lagi Kak Iana akan kembali. Kamehameha memilih pergi bertani, padahal saat-saat ini mereka dibuat khawatir dengan masalah Keuwa. Membuat salah satu anggota dewan ngambek, tapi ada Moku yang menenangkan. Singkat kata, akhirnya Kak Iana Degaka sampai. Orang pertama yang menyadari hal itu adalah John Young. Saat Kupuohi sedang tatapan mesra dengan Namake, Heke kemudian berteriak jika Kak Iana telah kembali. Seketika membuat tatapan mereka berubah. Entah apa artinya itu. Mereka semua kemudian pergi bersama-sama menyambut Kak Iana. Kak Iana disambut oleh Moku, tapi di sini Moku tidak memberikan respon yang baik. Saat Kak Iana minta izin untuk membiarkan rekannya tinggal di pulau, Moku menolak. Akhirnya mereka kembali bertemu. Semua orang terlihat senang, terkecuali Namake yang nampaknya merasakan senang, tapi ada juga merasakan tidak senang. John Young juga bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Tentu rekan-rekannya merasa senang karena mereka mengira John Young sudah mati, tapi ternyata belum. John diajak tinggal di kapal, tapi dia memilih tinggal di pulau dikarenakan punya tugas di sana. Kak Iana dan kawan-kawan kembali sambil tertawa bercanda bersama setelah sekian lama tidak bertemu. Nahi dan kawan-kawan juga sudah menguasai bahasa Inggris. Diketahui para dewan di kerajaan Hawaii menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi agar aman dari mata-mata Raja Kahikili. Mereka kemudian menceritakan soal situasi kerajaan Hawaii. Setelah sudah paham, Kak Iana kemudian pergi mencari Kamehameha saat itu juga. Namun dia tidak menemukannya. Yang dia temukan adalah Moku. Kak Iana memberitahukan keinginannya yang ingin membantu Kamehameha untuk menyatukan kerajaan. Dikarenakan jika kalau mereka masih tidak bersatu, maka akan sangat mudah Raja Kahikili mengalahkan mereka. Meski sudah dibantu oleh Kak Ahumanu, tapi Moku masih saja tidak menerima Kak Iana. Di tempat Fai, dia pergi mencari keluarganya, terutama anaknya. Awalnya dia memandangi orang dewasa, tapi setelah itu dia juga memandangi anak kecil. Membuat saya pusing, sebenarnya siapa mereka? Mungkin yang dewasa suaminya, sedangkan yang kecil adalah anaknya. Kak Iana kemudian menceritakan pengalamannya selama di luar pulau kepada Kak Ahumanu. Kak Iana juga memberitahu pulau mereka sedang terancam. Tinggal tunggu waktu keberadaan pulau mereka akan terlihat. Jika itu terjadi, maka pulau mereka akan dijajah oleh orang luar. Semua hal buruk yang terjadi jika itu menjadi kenyataan diberitahukan kepada Kak Ahumanu. Di sini, Kak Iana sudah tidak peduli dengan ramalan kuno. Yang dia peduli hanya keselamatan pulau mereka. Kak Iana kemudian pergi menemui Kamehameha. Tujuan dia adalah ingin mengabdi kepada Kamehameha. Kamehameha tidak masalah, asalkan mereka lomba papan luncur terlebih dahulu. Jika Kak Iana menang, maka dia dibolehkan menjadi salah satu anggota dewannya. Di distrik Kau, tempat di mana Keuwa berada, semua para anggota dewan berkumpul membahas masalah yang terjadi. Pada dasarnya semuanya mendukung Kamehameha, terkecuali Keuwa. Keuwa memberitahu dia akan menyerang Kamehameha jika Kamehameha tidak mengembalikan dewa perangnya. Tetapi mereka yang mendengar itu tidak setuju. Mereka hanya akan setuju jika dewa turun tangan, memerintahkan mereka untuk menyerang lewat suatu petanda. Kak Iana kemudian kembali dan dia langsung mengajak Kupuohi bobok bareng. Sedangkan Namake dia lagi galau di tepi pantai. Saking galaunya sampai pagi hari baru dia pulang. Back from death. I've never spoken to the... Singkat kata, kini mereka sudah berkumpul untuk memulai lomba. Jumlah peserta ada 4 orang. Ada Kak Iana, Namake, Nahi, dan Kamehameha. Setelah dirasa sudah siap, mereka pun mulai meluncur.
Tamake dan Nahi kemudian tumbang, menyisakan Kaiyana dan Kamehameha. Kaiyana kemudian menundukkan kepalanya agar kecepatannya tertambah sampai mana pada akhirnya ya, Kaiyana memenangkan perlombaannya dan dia resmi diterima menjadi anggota dewan. Singkat kata, Kaiyana memanggil Moku untuk diperlihatkan sesuatu, di mana ternyata yang mau dikasih lihat itu adalah senjata. Tentu Moku terkejut sekaligus senang dengan hal itu. Mengapa Kaiyana melakukan ini? Itu dikarenakan untuk meyakinkan Moku jika keberadaan dirinya akan sangat berguna. Malam hari, tiba-tiba Kiowa dan pasukannya diam-diam membakar tempat persediaan makanan milik Kamehameha. Hal ini tentu mulai memicu peperangan antara mereka, antara Kamehameha dan Kiowa. He wants you to seek him in the Black Desert. Keesokan harinya mereka telah mengetahui pembakaran ini disebabkan oleh Kiowa. Menurut Kaiyana, mereka sebaiknya segera menyerang Kiowa. Mereka harus bisa menyatukan kerajaan Hawaii sebelum Raja Kahikili datang. Menurut Kupohi, masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik. Usahakan tidak terjadi peperangan. Diketahui Kupohi ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Kiowa. Dengan hal itu, Kupohi meminta sebaiknya jika dirinya saja yang berbicara dengan Kiowa, membicarakan tentang perdamaian. Karena Kamehameha cinta damai, dia lebih memilih saran dari Kupohi. I will go. Alone. Mikahiye. Not trust Kiowa as she does. Masih di kerajaan Hawaii, di distrik KU tempat di mana Kiowa berada, dia lagi membakar penutup kepala milik ayahnya, bertujuan ingin menghilangkan sisa-sisa kekuatan dan kekuasaan milik ayahnya yang dirasa dia tidak membutuhkan itu. Dia ingin memimpin kerajaan ini dengan caranya sendiri. Di kerajaan Oahu, tempat di mana Raja Kahikili berada, sekarang dia lagi berdoa kepada dewa. Penasihat Kupule memberitahu kepercayaan dia terhadap ambisi Raja Kahikili mulai luntur, diakibatkan Raja Kahikili yang ingin membunuh semua keturunan raja terkecuali keturunan dia. Si penasihat yakin banyak orang yang sependapat dengannya, jika alangkah baiknya Kupule saja yang menjadi raja menggantikan ayahnya. Kupule sadar betul jika cara ayahnya salah, tapi bukan berarti dia membencinya. Justru Kupule tetap percaya kepada ayahnya dan akan selalu berada di sisinya. Cara ayahnya memang salah, tapi dia tidak tersesat. Itu yang dikatakan Kupule. Heike meminta Nahi untuk mengajarinya cara bertarung. Dengan senang hati, Nahi bersedia. Cannot fight. Kupohi merasa selama Kaiyana meninggalkan pulau, sifat Kaiyana berubah. Rasanya seperti bukan Kaiyana saja. Kebiasaan Kaiyana, cara berpakaiannya, semuanya berubah. Karena malas debat, Kaiyana pergi meninggalkan Kupohi dan menemui Kapten Mearis. Kapten Mearis akan melakukan perjalanan. Dia akan kembali jika mereka sudah siap memulai bisnis penjualan kayu cendana seperti yang sudah dijanjikan Kaiyana. Kapten Mearis hanya berpesan untuk jangan mati. Kaiyana tidak boleh mati jika memang akan terjadi peperangan dalam usaha penyatuan Hawaii. Karena tanpa Kaiyana, usaha mereka ini akan sia-sia. Kupule kemudian menemui Raja Kahikili. Dia mengungkapkan pendapatnya yang dirasa pembunuhan terhadap keturunan raja sebaiknya dihentikan. Pemusnahan itu akan mencoret nama baik kerajaan mereka. Raja Kahikili sadar dengan apa yang dikatakan Kupule, tapi dia merasa apa yang dia lakukan sudah benar. Dia kemudian menunjukkan para pengkhianat yang sedang disiksa. Para pengkhianat ini jika dibiarkan hidup pasti akan menciptakan keturunan yang memiliki jiwa pemberontak. Karena hal itulah lebih baik jika masalah ini diselesaikan langsung dari akar-akarnya untuk mencegah masalah besar yang berkemungkinan bisa terjadi. Salah satu pengkhianat mencoba mempengaruhi Kupule, tapi Kupule tidak peduli dan memilih menghabisi dia. I must speak with you. Kaiyana membicarakan tentang perbedaan pendapat antara dia, Kamehameha, dan Kupohi. Menurut Ka'ahumanu, pendapat mereka tidak ada yang salah, tapi untuk sekarang alangkah baiknya Kaiyana percaya dengan keputusan Kamehameha. Kamehameha will seek it. He has us, and we.
Singkat cerita, Kupoi pergi menemui Keowa di distrik Kau untuk membicarakan tentang perdamaian. Kayana ikut untuk menjamin keselamatan Kupoi. Di sisi lain, Tony sedang mengajari pasukan Kamehameha cara menggunakan senjata. Setelah mereka sudah saling bertatap muka, Kupoi langsung to the point. Keowa hanya ingin berdamai jika dewa perang dikembalikan kepadanya. Jawaban itu sudah jelas jika Keowa menolak perdamaian, karena tidak mungkin bagi Kamehameha akan menyerahkan dewa perang begitu saja. Keowa sempat memprovokasi Kayana, membuat Kayana mengeluarkan senjata, tapi tidak sampai mengeluarkan tembakan. Walk against me in front of Kamehameha's camp. Karena rencananya gagal total, Kupoi menyalahkan Kayana. Kupoi bertanya, demi apa sebenarnya Kayana berjuang? Kayana menjawab, demi rakyatnya. Menurut penasihat Keowa, dengan kekuatan yang sekarang Keowa miliki, itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Kamehameha. Jika ingin menang, Keowa diharuskan untuk mencari bantuan. Over. If we do nothing, Perihal Keowa yang menolak perdamaian telah sampai di telinga Kamehameha. Moko memberi saran untuk segera mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan dianggap lemah, dan itu berkemungkinan membuat rakyat mereka berpaling kepada Keowa. Kamehameha masih tetap tidak akan memulai peperangan. Dia kemudian membuat peraturan baru. Barang siapa yang membunuh tanpa dalam kondisi terancam, maka akan dihukum mati. Aturan ini berlaku untuk mereka semua, termasuk dirinya. Make. E hele no ka ele maku. E ho malu. Keowa kemudian mendatangi Raja Kahikili seorang diri. Tujuan dia kemari ingin meminjam kekuatan Raja Kahikili untuk menyerang pasukan Kamehameha. Jika Raja Kahikili bersedia, maka dia akan membantu Raja Kahikili mewujudkan keinginannya. Dan jika berhasil permintaan terakhirnya, Raja Kahikili harus tidak boleh mengganggu kerajaannya. Raja Kahikili menanyakan apa yang membuat Keowa datang dengan penuh percaya diri. Apakah dia tidak takut mati? Keowa menjawab, jika Raja Kahikili membunuhnya, maka kerajaan Hawaii yang dipimpin oleh Kamehameha akan bersatu, dan itu membuat Raja Kahikili tidak bisa mengalahkan Kamehameha. Dengan ada bantuan darinya, Raja Kahikili pasti bisa menang. Raja Kahikili telah membuat keputusan. Dia memutuskan untuk bekerja sama. Setelah Keowa pergi, Raja Kahikili memerintahkan Kupuli memanggil salah satu pasukan bernama Opunui untuk dikirim membantu Keowa. Opunui dikenal sebagai orang yang suka bikin kekacauan, maka dari itu Kupuli menawarkan diri untuk menggantikan Opunui. Tetapi Raja Kahikili menolak. Alasan mengapa Raja Kahikili tidak membiarkan Kupuli menggantikan tugas Opunui itu dikarenakan ternyata Raja Kahikili ingin membunuh Keowa. Hal itu disadari oleh Opunui. Alasan mengapa Raja Kahikili memilih Opunui itu karena jika Kupuli yang pergi, pasti dia tidak mampu membunuh Keowa. Berbeda dengan Opunui yang mampu membunuh Keowa. Di sisi lain, memperlihatkan Marley dan Kapten Mikalf yang ternyata mereka sudah akan sampai di Pulau Hawaii. Apakah yang akan terjadi? Episode 7 dibuka dengan diadakannya acara kelahiran anak seorang kepala desa. Kako apau. E hanai ke kahiali. Ana ko moi. Marley dan Kapten Mikalf mulai memasuki pulau. Mereka dibuat gembira saat melihat pulau dipenuhi dengan sumber daya alam. Di saat semua orang lagi menikmati acara, Kak Yana pergi menemui anak buahnya yang telah disuruh memata-matai Keowa. Hasil dari kerja si anak buah tidak ada, karena Keowa dijaga dengan sangat ketat. Tidak ada celah buat mendekat. I'm watching Keowa.
Kaahumanu terlihat mendukung rencana Kak Iana dan rencana Kamehameha, padahal rencananya sangat berbeda. Kak Iana ingin menyatukan kerajaan dengan cara kekerasan, sedangkan Kamehameha ingin menyatukan kerajaan dengan tanpa kekerasan. Hal itu dipertanyakan oleh Kak Iana, sebenarnya yang mana dipilih oleh Kaahumanu. Kaahumanu sempat memilih keduanya, tapi setelah dipaksa memilih satu, dia memilih rencana Kamehameha karena Kamehameha adalah suaminya. Kapten Mikalf tengah memanen kayu cendana. Di tengah-tengah proses, mereka diciduk bocil pribumi. Mereka mengejar, tapi di akhir pengejaran mereka dikepung sama orang dewasa. Kak Iana dan Kaahumanu bercanda memperagakan gaya orang luar. Terlihat mereka berdua yang semakin dekat. Kak Iana dan Kupohi bertengkar ringan akibat terdapat perbedaan pendapat, sampai mana Tony datang memanggil memberitahu Marley datang ke pulau. Marley dan Kapten Mikalf dihadapkan dengan Kamehameha. Dengan adanya John sebagai penerjemah, Kamehameha menanyakan apa tujuan mereka datang kemari. Kapten Mikalf mengaku dia ingin berdagang di sini, berdagang secara adil. Kamehameha tidak bisa langsung mengambil keputusan, makanya dia meminta mereka untuk kembali ke kapal terlebih dahulu, sembari dia memikirkan apa yang harus dia putuskan. Kamehameha meminta pendapat Kak Iana tentang masalah ini. Menurut Kak Iana, apa yang harus dia lakukan? Kak Iana memberitahu Marley dan Kapten Mikalf adalah contoh orang luar yang memiliki sifat buruk. Menurut Kak Iana, lebih baik jika mereka diserang. Mereka ini jika dibaiki malah akan melunjak. Kamehameha yang cinta damai tentu menolak saran itu. Dan meskipun Kak Iana berusaha menjelaskan seburuk apa sifat mereka, Kamehameha tidak percaya. Malam hari, Kak Iana membicarakan tentang keputusan Kamehameha. Dia tidak menyalahkan Kamehameha akan hal itu. Dia sadar dengan karakter Kamehameha yang tidak suka dengan peperangan. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini seorang diri. Dengan kata lain, Kak Iana akan menyerang Marley tanpa sepengetahuan Kamehameha. Kak Iana, Tony, dan Nahi kemudian menyusup di kapal Kapten Mikalf. Target mereka adalah Marley. Saat sudah ketemu, tiba-tiba terdengar suara trompet. Dan ternyata itu adalah Kamehameha yang ternyata mengetahui rencana Kak Iana. Kak Iana menjadikan Marley sandra. Kamehameha mengingatkan jika Kak Iana membunuh Marley, maka Kak Iana akan dihukum mati sesuai aturan yang telah dia buat. Pada akhirnya, Kak Iana melepaskan Marley dan hanya meninggalkan satu tonjokan. Kamehameha telah menjanjikan keselamatan pada Kapten Mikalf dan krunya. Kamehameha juga berharap mereka akan pulang meninggalkan pulau ini. Kamehameha yakin jika orang luar diperlakukan dengan baik, maka citra Pulau Hawaii juga ikut baik. Berbeda dengan Kak Iana, dia justru percaya jika Kamehameha bersikap baik pada mereka, itu justru membuat Kamehameha terlihat lemah. Dan itu kenyataannya, kata si Kak Iana. Kamehameha bersikap baik bukan berarti dia lemah. Dia memiliki banyak pasukan yang siap mati. Kak Iana menegaskan itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga senjata orang luar sangatlah kuat. Tidak bisa dilawan jika hanya bermodalkan tekad. Kak Iana kembali dan menuduh Namake orang yang telah membocorkan rencananya kepada Kamehameha. Padahal ternyata pelakunya adalah Kupohi. Always stood by you as my chief. Nakahoe ole mai o lako. Ano ko lako ano. Mabay. Meha asks that you leave these islands. Keesokan harinya, John Yong diperintahkan untuk menyuruh Kapten Mikalf meninggalkan pulau dengan alasan mencegah konflik lebih jauh. Meskipun tidak terima, tapi Kapten Mikalf tidak punya pilihan selain menerima. Sebelum pergi, Kapten Mikalf mengancam mereka harus hati-hati, karena jika informasi mengenai pulau ini tersebar, maka pasti akan banyak orang luar yang akan mengincar pulau ini.
Kak Iana melampiaskan kekesalannya dengan latihan. Tak lama Kak Ahumanu muncul. Kak Iana merasa di antara orang terdekatnya hanya Kak Ahumanu yang memahami dia. Kak Iana kemudian menyadari jika ada yang tidak beres. Kapal milik Kapten Mikalf bukan menuju ke arah pulang, melainkan menuju ke arah teluk lainnya. Saat itu juga, dia berlari ke arah yang dituju kapal tersebut. Ternyata yang dilihat Fai memang adalah anaknya. Kini dia lagi menikmati momen bersama keluarga setelah sekian lama tidak berjumpa. Melihat ada kapal, para penduduk kemudian beramai-ramai pergi melihat secara dekat, termasuk Fai. Kak Ahumanu melaporkan tentang Kapten Mikalf yang menuju ke teluk lainnya. Para prajurit kemudian dikerahkan untuk memeriksa apa yang terjadi. Canisters with nails! Kapten Mikalf menyuruh anak buahnya untuk mengisi paku ke dalam meriam. Ya, dia berniat memberi pelajaran kepada pribumi atas penolakan yang mereka berikan. Kapten Mikalf tidak mau pulang begitu saja. Setidaknya dia harus balas dendam terlebih dahulu. Cukup lama Fai memperhatikan, akhirnya dia sadar jika mereka akan diserang. Dia kemudian berlari, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Sebenarnya Fai masih bisa selamat, tapi dia mengorbankan nyawanya demi melindungi seorang gadis. That's enough. Kapten Mikalf kemudian membuang Marley. Karena Marley penyebab dia rugi. Marley telah membuang-buang waktunya dan juga uangnya. Kak Iana tiba, tapi semua sudah terlambat. Serangan itu menyebabkan banyak korban. Ada beberapa yang selamat, tapi luka mereka sangat parah. Melihat Fai yang mati, Kak Iana sangat bersedih. Padahal kemarin mereka sudah merencanakan akan memulai bisnis kayu cendana bersama-sama. Kini, Kak Iana hanya bisa melanjutkan rencana itu tanpa adanya Fai. Kamehameha dan pasukannya tiba. Kak Iana ingin menyalahkan Kamehameha atas terjadinya masalah ini, tapi Kupu Ohi menghentikan karena waktunya tidak tepat. Kamehameha jelas bersedih dan merasa bersalah, tapi hal itu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Kak Iana menyalahkan Kamehameha. Kamehameha hanya bisa terdiam. Moku membela Kamehameha sehingga hampir terjadi perkelahian. Kak Iana mengingatkan jika cara Kamehameha memimpin masih menggunakan cara yang sama, maka akan timbul banyak korban lagi. Besar kemungkinan orang luar akan kembali dan bahkan banyak orang yang akan datang. Kak Iana juga menegaskan jika Kamehameha masih saja keras kepala, maka dia akan pergi. Alia! Kak Ahumanu berusaha menenangkan Kak Iana, tapi itu percuma. Malam harinya, Kamehameha meminta pendapat tentang apa yang terjadi kepada Kak Ahumanu. Kak Ahumanu tidak punya pendapat apa-apa. Kamehameha sadar jika semua masalah ini adalah tanggung jawabnya sendiri. We cannot stay here. We're heading. Prophecy has led us. Kak Iana memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kauai. Yang lain tidak setuju, terutama Heike dan Nahi. Heike pergi dan akan disusul oleh Nahi. Nahi memberitahu selama ini dia mengikuti Kak Iana itu karena Kak Iana tidak kenal takut. Namun kali ini berbeda. Kak Iana yang dia lihat sekarang takut terhadap ancaman orang luar. Dia merasa Kak Iana telah berubah. Meskipun begitu, Kak Iana tetap menegaskan esok hari mereka harus berangkat meninggalkan pulau bersama-sama. Kupu Ohi merasa bersalah atas keputusannya yang membocorkan rencana Kak Iana. Andaikan dia tidak melakukan itu, maka semua orang itu pasti masih hidup. Sebenarnya, secara tidak langsung Kupu Ohi telah menyelamatkan Kak Iana. Andaikan Kak Iana membunuh Marley, pasti Kak Iana akan dihukum mati sesuai aturan yang ada. Di kerajaan Oahu dekat kuil perlindungan, penasihat Kupule diketahui akan kembali ke Maui untuk meminta dukungan dari para kepala suku, meminta untuk mereka mendukung Kupule. Dari pembicaraan mereka, nampaknya Kupule sudah ada niat untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya, karena dirasa ayahnya sudah kelewat batas.
Di hutan, Nahi dan Namake kemudian berciuman, tapi tanpa mereka sadari, Keua dan pasukannya mulai memasuki hutan. Mereka berdua kemudian menyadari hal itu, ingin kabur, tapi mereka langsung diciduk oleh Opunuhi. Mereka kemudian dibawa ke hadapan Keua. Meski tidak ada harapan bisa menang, Nahi nekat menyerang. Heike kabur dan dikejar oleh pasukan lainnya. Awalnya Keua terlihat lemah karena Nahi mendominasi pertarungan dengan cara menyerang tiba-tiba. Tapi saat diberi kesempatan untuk siap-siap dan mereka mulai secara bersamaan, Nahi dihajar habis-habisan oleh Keua. Heike berhasil ditangkap. Saat dia kembali, ya, Nahi dibunuh dengan cara kepalanya dihantam menggunakan batu besar. Heike masih dibiarkan hidup dengan tujuan mengirim pesan kepada Kamehameha dan Kaiyana. Singkat cerita, Heike telah kembali. Mereka yang sedang siap-siap dibuat terkejut melihat kondisi Heike yang tidak baik-baik saja. Ditanya apa yang terjadi, mereka shock saat mengetahui Nahi mati dibunuh Keua. Saat itu juga Kaiyana dan Namake pergi mencari Keua. Tapi sayangnya Keua sudah pergi dan mereka hanya menemukan mayat Nahi. Dan itu membuat mereka sangat bersedih. Malam harinya mereka memisahkan tulang Nahi. Kemudian tulang Nahi Kaiyana bawa naik ke atas bukit. Kaiyana menyimpan tulang Nahi di bawah batu itu sambil berjanji jika dia akan membalaskan dendam Nahi. Memperlihatkan Keua yang sedang melakukan suatu ritual. Salah satu pasukan Kamehameha yang bertugas menjaga hutan dijadikan tumbal, berharap bisa membawa kemenangan bagi Keua. Raja Kahikili yang mabuk menghancurkan tengkorak-tengkorak yang terpasang di situ dengan alasan dia membutuhkan tengkorak-tengkorak yang baru. Kupule berusaha menghentikan tapi dia tidak bisa, sampai mana Kupule memutuskan untuk menyerang ayahnya. Tapi karena ayahnya lebih jago, secara tidak sengaja ayahnya mengembalikan serangan tersebut, membuat Kupule tertusuk. Ayahnya kaget dan heran, tapi sekarang dia mengutamakan keselamatan Kupule. You stick in the overseer. Kamehameha yang sudah mengetahui apa yang dilakukan Keua sudah siap berperang. Dia hanya bersandar kepada dewa perang. Kaahumanu memberi saran alangkah baiknya mereka mengandalkan Kaiyana. Dengan bantuan Kaiyana yang memiliki senapan, pasti mereka akan menang. Kemenangan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan dewa perang. Itu menurut Kaahumanu. Tetapi tetap saja Kamehameha masih keras kepala. Who will stand with Kamehameha? Moku memarahi Kaahumanu dikarenakan merasa Kaahumanu lebih percaya terhadap Kaiyana. Kaahumanu kemudian memberi pencerahan. Alasan mengapa Kamehameha tidak menginginkan bantuan Kaiyana itu karena pengaruh Moku yang selalu berpatokan pada cara-cara kuno. Kaahumanu merasa hal itu tidak akan membuat Kamehameha menjadi raja sesungguhnya. Moku yang merasa benar tidak memperdulikan pencerahan tersebut. What of Kamehameha? Kaiyana berencana ingin menyerang Keua seorang diri. Awalnya itu rencananya, tapi setelah Namake dan Kupoi memaksa ingin ikut, jadi mereka akan pergi bersama-sama. Kaahumanu yang telah mengetahui rencana Kaiyana memperingati Kaiyana untuk mengurungkan niatnya. Jika Kaiyana pergi, pasti Kaiyana akan mati. Jika penyerangan itu ingin Kaiyana lakukan demi membalaskan dendam milik Nahi, mending ditunda dulu. Tunggu sampai ada situasi yang tepat baru boleh membalaskan dendam. Heike yang sedari kemarin mengurung diri akhirnya keluar. Dia kemudian mengambil suatu tumbuhan entah mau dibuat apa. Tapi berpindah tempat di tempat Kamehameha, dia kemudian ditemui oleh Kupoi. Kupoi yang telah berbicara dengan Kaahumanu memutuskan untuk membujuk Kamehameha agar bisa menerima Kaiyana berperang di sisinya. Di sini Kamehameha masih belum memberikan jawaban.
Malam harinya, Kak Iyana dipanggil untuk menemui Kamehameha. Kamehameha sudah tidak keras kepala. Dia sudah mau menerima bantuan Kak Iyana. Dengan kata lain, dia sudah bersedia jika berperang menggunakan senapan. Esok harinya, Kak Iyana langsung mengajari Kamehameha bagaimana caranya menembak. Di tempat Kiowa, dia juga tidak mau kalah. Pasukan dia latih dengan sangat keras. Wow! Nampaknya akan terjadi peperangan yang sangat epic. Nawala na ikama. Kapele. God speak for Kiowa. Gunung di wilayah Kiowa meletus. Mereka meyakini itu petanda dewa mendukung Kiowa. Kepala desa yang pernah mengatakan dia akan mendukung Kiowa jika muncul petanda datang dan menepati janji. Kiowa yang sudah terlanjur kecewa tetap menerima dia, tapi butuh pengorbanan beberapa gigi. Kini kekuatan Kiowa bertambah. Dengan bergabungnya kepala desa ini, pasukannya bertambah banyak, membuat dia semakin percaya diri. Wahiki maila oi. Kamehameha mengangkat Kak Iyana menjadi panglima perang. Dia yakin Kak Iyana akan membuat mereka menang. Kamehameha juga mengangkat Kak Ahumanu menjadi penasihat. Karena Kak Ahumanu mempunyai pandangan yang luas, dirasa Kak Ahumanu bisa membimbing mereka menuju kemenangan. Kamehameha juga sudah mengetahui jika Kiowa telah berhasil menyatukan para kepala desa. Dia sadar kekuatan Kiowa bertambah, tapi dia tidak gentar. Dengan adanya senapan milik Kak Iyana dan juga dewa perang, dia yakin mereka pasti akan menang. Dia memberitahu besok mereka akan menyerang Kiowa dan akan menyatukan kerajaan. Good. All right. Inventory's good. You nervous? Karena hari esok akan terjadi peperangan, Tony menanyakan apakah Kak Iyana takut. Kak Iyana tidak takut. Berbeda dengan Tony, dia takut tapi dia tidak setakut waktu dia dijadikan budak. Saat lagi mempersiapkan persenjataan, Namake datang mengakui perbuatannya selama Kak Iyana tidak ada, mengenai hubungan antara dia dan Kupuohi. Kak Iyana meskipun dia terkejut, tapi dia bisa mengerti dan memaafkan Namake. Raja Kahikili tidak menyalahkan Kupule atas tindakan pengkhianatan yang sebelumnya Kupule lakukan. Dia justru menyalahkan penasihat Kupule yang dirasa alasan mengapa Kupule berkhianat. Dia ingin membunuh penasihat Kupule di depan mata Kupule. Tapi pada akhirnya dia membatalkan niatnya setelah Kupule bersikeras untuk jangan membunuh penasihatnya. Dari atas bukit sambil memandangi pasukannya, Kak Iyana mengatakan perang dengan Kiowa hanya permulaan. Setelah berhasil menang melawan Kiowa, masih ada Raja Kahikili yang harus dihadapi. Dan jika berhasil menang melawan Raja Kahikili, masih ada orang luar, kelompok yang datang ingin menjajah. Kak Ahumanu yakin selama ada Kak Iyana, pasti mereka akan menang. Kak Iyana menenangkan Heike yang tengah bersedih. Di sini, Heike yang punya niat balas dendam ingin ikut berperang. I want to fight. Singkat waktu, esok hari tiba. Mereka semua masing-masing mulai bersiap. Saat semuanya sudah berkumpul, mereka terlebih dahulu berdoa kepada dewa. Dan setelah selesai, mereka langsung menuju ke tempat berperang. Anama, Ekuwe. Yabai Gobe, Tony Okama, Kina Ai,
Saat sudah bertemu, pasukan Kamehameha dan pasukan Kiowa saling adu semangat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Sampai mana Opunui maju dan mulai merendahkan pasukan Kamehameha juga menyombongkan diri. Kak Iyana membalas ucapan Opunui dengan sangat tajam, membuat Opunui dan Kiowa kena mental. Mereka marah tapi tidak bisa apa-apa. Setiap kali dilempar tombak, dengan mudah Kak Iyana menghindar. Dirasa sudah waktunya bertempur, Kak Iyana ingin menyelesaikan pembicaraan. Tapi sebelum itu dia menghina-hina Kiowa terlebih dahulu dengan menyebut Kiowa tidak pantas menjadi raja. Kiowa telah merusak nama baik raja-raja sebelumnya hanya karena tidak terima dewa perang dipercayakan kepada Kamehameha. Kingdom of your bloodline, you were born a fool, and black smoke for what you have done. Babaya Makela! Orang Kamehameha berperang dengan cara menggunakan keahlian masing-masing, bahkan Kak Ahumanu juga. Kak Iyana maju dengan Namaki di sisinya. Mereka saling bekerja sama serangan demi serangan. Pasukan sebelah juga tidak mau kalah. Opunui menggila. Meskipun musuhnya menggunakan senapan, tapi dia mampu mengalahkannya. Kamehameha mulai turun ke pertempuran. Dia yang tidak suka pembunuhan mulai membunuh. Orang Kiowa yang selalu berdoa di pojokan dibunuh. Bahkan Kak Iyana mencabut lidahnya lalu dipamerkan kepada Kiowa. Heike dijumpai oleh Opunui. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak takut, walaupun sadar jika perbandingan kekuatan mereka sangat jauh. Hampir saja Heike mati, untung ada Kak Ahumanu datang membantu. Kesempatan itu Heike gunakan buat menyerang balik. Tumbuhan yang pernah Heike ambil sebelumnya ternyata bahan untuk dijadikan racun. Racun yang telah Heike buat kemudian ditaruh di senjatanya. Dan senjata itu Heike gunakan buat menyerang Opunui. Membuat Opunui mati dan matinya sangat tersiksa. Hal ini Heike lakukan untuk membalaskan kematian Nahi. Sampai sore mereka berperang dan Kiowa masih saja tidak turun langsung ikut serta. Dia hanya menombak dari kejauhan. Lokasi mereka berperang adalah gunung berapi dan gunung ini baru saja telah meletus kemarin. Sekarang lava dan hawa panasnya mulai bermunculan. Ada sebagian tanah yang meleleh, membuat banyak pasukan Kiowa mati sia-sia. Sayangnya, Kupuoi terkena tombakan sehingga perutnya tembus. Itu membuat Namake bersedih. Kak Iyana berhasil mengalahkan penjaga-penjaga Kiowa. Sampai mana kini dia berhadapan langsung dengan Kiowa. Saat akan dieksekusi, Kiowa juga sudah pasrah karena sadar dia telah kalah. Tapi secara tiba-tiba muncul percikan lava di tengah-tengah mereka, membuat mereka terjatuh, dan saat diperiksa ternyata ya, Kiowa mati sedangkan Kak Iyana masih hidup. Dengan hal ini dipastikan mereka telah memenangkan pertempuran dan kerajaan Hawaii akan dipimpin sepenuhnya oleh Kamehameha. Nasib Kupuohi masih belum bisa dipastikan apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Tapi kini dia berada di pelukan Namake, tidak berdaya dan hanya menangis.
Kemenangan Kaiyana telah sampai di telinga Raja Kahikili. Mendengar itu, Raja Kahikili memerintahkan penasihat Kupule buat mengumpulkan armadanya yang ada di Maui untuk siap-siap menyerang Kaiyana. Dan selesailah Chief of War Season 1. Peperangan antara Kaiyana dan Raja Kahikili di Season 2 baru akan diperlihatkan. Namun Season 2 belum ada kabar akan dibuat atau tidak. Sampai sekarang video ini dibuat, belum ada pemberitahuan apakah seriesnya akan dilanjut. Berdoa saja semoga akan dilanjut. Dan jika dilanjutkan maka dipastikan Season 3-nya juga akan dibuat. Sehingga kita bisa melihat pertempuran epik Kaiyana, entah itu dengan Raja Kahikili atau para penjajah. Tapi dipastikan akan sangat seru. Jika Season 2-nya keluar, jelas saya akan rangkum lagi. Sekian, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. I love you all. Goodbye.